Sidang Munakwa NBP 16 membekali calon anggota kompisan Menwa Maharta dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam usaha penanganan dan manajemen bencana. C. Menambah kuantitas anggota kompisan Maharta. 4. Waktu dan tempat. Hari jumlah keseluruhan peserta 75 peserta. Tugas dan latihan Amanat Inspektur 2020 Pasukan Distirata. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ramil PIY, yang saya hormati Pak Lurah Tomon yang kebetulan juga menjadi anggota SAR-PIY. Lurah karena jadi anggota SAR-PIY. Enggak jadi anggota SAR-PIY, enggak kepilih jadi lurah. Tepuk tangan untuk Pak Tomon. Harapan saya tepuk tangan untuk besok makan itu yang jamin lurahnya daripada tak pisui. Teman-teman sekalian, yang saya hormati teman-teman Dansat seluruh Makarta, dan yang paling saya cintai dan saya hormati teman-teman peserta diklat ketiga SAR-PIY Kompi Makarta. Tepuk tangan. Terakhir tepuk tangan untuk saya. Saya mewakili pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini menyampaikan khususnya kepada teman-teman peserta dan pendamping ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman sekalian atas perkenan dan keikhlasannya untuk bergabung menjadi keluarga besar SAR-PIY. SAR-PIY ini bertugas membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di dalam penanganan bencana. Kalau di tim SAR yang lainnya barangkali itu hanya persoalan bencana-bencana alam, tetapi saya menyampaikan kepada teman-teman seluruh SAR, termasuk teman-teman khususnya Kompi Makarta, di samping membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam, saya berharap teman-teman sekalian juga membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di dalam penanganan bencana sosial. Jadi misalnya ada konflik sosial dan sebagainya. Untuk itu maka saya minta kepada teman-teman yang baru ini agar baik-baiklah kepada teman-teman mahasiswa yang tidak ikut Menwa, baik-baiklah, jalinlah komunikasi yang baik. Kalau perlu diajak jadi anggota SAR. Kemudian kepada teman-teman sekalian saya sampaikan, saya dulu ikut Menwa pada Yuda 9. Tepuk tangan untuk Yuda 9. Pada saat itu, ini saya cerita, pada saat-saat itu kalau kita ini jadi Menwa masih enak, karena waktu itu posisi secara politik Menwa masih cukup dihargai dan dihormati. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman yang senior kalian ini, termasuk kepada saya, Menwa terbitan zaman sebelum reformasi dengan Menwa terbitan zaman setelah reformasi adalah lebih hebat yang setelah reformasi. Tepuk tangan tuh. Kenapa? Karena kalau sekarang kalian masuk Menwa pasti dicibir oleh teman-teman aktivis mahasiswa. Pasti dicibir. Wah, apa ini tentara plastik ini? Wah, ini tentara ra jelas ini. Begitupun situasinya, situasi sosiologi kultural macam kayak gitu, kalian tetap berani dengan gagah berani masuk Menwa. Maka saya sampaikan apresiasi terhadap teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya bersaksi lebih berat jadi Menwa pada zaman sekarang
daripada pada zaman sebelum reformasi. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi ini tak ngomongi, tak kasih tahu kalau ada senior-senior kalian atau alumni ini termasuk saya. Nek arep melindi kemudian ngomong misalnya, wah zaman dulu itu wah berat, ini berat fisik. Kalau sekarang berat hati dan berat pikirannya. Berat biayanya karena aku yang bayar dewe. Bener nggak? Bener betul nggak? Nah, bayar dewe kalau saya dulu dibayari zaman dulu aja tahun 80-an sekian institut itu memberikan subsidi kepada satu calon menwa dalam untuk pendidikan itu 1 juta rupiah. Sekarang kalian bayar berapa? Coba kamu jawab. 900.000. Bayar dewi loh. Nah, kalau ini saya dan teman-teman ini dulu dibayar ke negara. Enak kan? Berarti terbukti bahwa kalian memang lebih berat. Untuk itu karena kalian lebih berat hati dan berat pikirannya, tetapi kalian berani dan ikhlas menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai dinamisator dan sebagai stabilisator, maka mestinya kalian sekarang tidak ada kegiatan lain yang lebih penting, mohon maaf, dibanding Anda berbakti kepada kemanusiaan. Kalau zaman dulu ada peristiwa Timur Timur, teman-teman ini banyak yang dikirim ke sana, Papua dan sebagainya, Aceh dan sebagainya. Teman-teman kan tidak dikirim seperti itu. Ya, nah sekarang makanya kegiatan waktu-waktu luang isilah dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang berikutnya perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa SAR itu bertugas membantu pemerintah di dalam penanganan bencana. Jangan punya pikiran seperti teman-teman Basarnas. Teman Basarnas datang nggak? Teman-teman Basarnas ini jumlahnya 30 dan itu digaji pegawai negeri. Dan SAR DIY mendapatkan yang namanya SK dari Gubernur, dari Ketua Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Di dalam SK itu disebutkan bahwa segala macam yang namanya pembiayaan yang diakibatkan dari kegiatan SAR itu dibiayai oleh pemerintah. Tetapi demi Allah, demi Tuhan, demi Rasulullah, sampai hari ini SAR DIY termasuk Kompi Markarta tidak pernah sekalipun minta uang kepada pemerintah. Teman-teman ini sekarang bayar 80.000. Bayar 80.000. Coba bayangin, ini yang datang panitianya sama pesertanya, lebih banyak panitianya dari teman-teman senior, disubsidi oleh teman-teman senior. Perlu teman-teman ketahui bahwa sejak 2005 saya jadi komandan SAR sampai hari ini udah diganti-ganti karena saya nggak mau diganti. Nggak mau diganti. Tidak pernah sekalipun kita termasuk untuk pembiayaan erupsi Merapi, bencana erupsi Merapi sampai gempa, dari gempa sampai erupsi Merapi, tidak ada yang namanya APBD, APBN. Awal-awalnya saya pribadi yang membiayai, tidak APBD, tidak APBN, tetapi APBS, anggaran pembelanjaan Brotoseno. Tetapi sudah 3 tahun, 4 tahun ini saya serahkan semuanya, apa-apanya kepada teman-teman Bangker dan kepada teman-teman semuanya untuk mandiri, dan alhamdulillah saya sudah tidak pernah keluar uang lagi. Kecuali dia turun lagi. Nah, jadi teman-teman harus memahami. Saya ini dulu menwa, teman-teman di SAR DIY, saya kasih tahu, teman-teman dulu di SAR DIY senior-senior tidak ada, hanya ada 1 orang yang setuju kalau saya jadi komandan. Lainnya nggak setuju. Tetapi karena saya tahu bahwa kalau saya menjadi komandan SAR DIY, saya punya peluang untuk berbuat baik setiap hari. Maka saya rebut dan saya perjuangkan kekuasaan yang namanya komandan SAR DIY, bukan SARKEM.
Saya waktu itu calonnya ada 3. Ada Kanjeng Gusti Pakualam, Wakil Gubernur, yang kedua Gusti Joyo, yang ketiga Gusti Seno. Saya sendiri. Saya telepon satu persatu Gusti Joyo. Gusti nyun sewu menika sardiye ada 3 ini gini, termasuk saya, termasuk Gusti Joyo dan Pakualam. Terus pundi menai gimana kalau saya saja yang jadi komandan SAR? Beliau langsung, ya, setuju. Langsung HP-nya saya matikan, tidak berubah nanti. Ya. Terus saya telepon kepada Kanjeng Gusti untuk menghadap. Saya ke kantornya Kanjeng Gusti Pakualam. Saya intinya sampaikan seperti semula tadi, saya ngomong, dalam soal mriki saya menghadap Kanjeng Gusti hanya minta 2 perkenan. Nomor 1, supados agar Kanjeng Gusti menolak jika dicalonkan sebagai komandan SAR di DIY. Agar Kanjeng Gusti berkenan menolak. Berkenan nomor 1 itu. Perkenan yang nomor 2 apa? Yang nomor 2, supados Kanjeng Gusti berkenan saya saja yang jadi komandan SAR. Dan akhirnya yuk. Langsung saya pulang, pokoknya komandan SAR. Nah ini cara saya. Karena tidak ada pemilihan. Tidak ada pemilihan, baru saya menyampaikan kepada Ngerso Dalem. Ini kalau ingkang kepilih kula. Wong sampun ini. Jadi saya sudah jadi komandan SAR. Celakanya di hari-hari kemudian, tahun-tahun kemudian langsung dilantik dengan gempa bumi. Langsung dilantik dengan erupsi Merapi. Nah, disitulah kemudian sumpah saya terwujud. Doa saya terwujud bahwa saya masuk SAR ingin berbuat yang baik, ingin mengabdikan diri kepada kemanusiaan. Langsung dilantik untuk menolong dengan beserta teman-teman menolong di korban-korban gempa dan erupsi Merapi. Tentu saja saya harus sampaikan kepada teman-teman, meskipun saya ini dulu komandan dulu ikut Yuda 9, ikut Menwa. Saya itu dulu ikut Menwa, yang lainnya jalan kaki 125 km. Mungkin saya tidak lebih dari 5 km. Karena saya sejak awal sudah baik-baik kepada pelatih, terutama yang bawa mobil. Jadi saya pura-pura terakhir, nanti terus saya ikut, dan saya karena saya baik terus dia dimasukkan ke jeep, saya sembunyi di dalam jeep. Tahu-tahu saya sudah sampai duluan. Jadi kalau teman-teman Menwa yang lainnya mungkin fisiknya agak jadi, saya tetap seperti ini. Loyalnya agak-agak berani, saya enggak apa-apa. Yang kedua perlu teman-teman pahami, saya di SAR DIY tidak tahu apa-apa. Saya sampaikan penghargaan kepada teman-teman pengurus SAR DIY di Bangker. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Saya tidak tahu apa-apa. Saya sampaikan kepada mereka, dan pada saat ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang namanya soal teknis SAR DIY saya tidak tahu. Apa itu peta kompas, apa itu vertical rescue, dan sebagainya saya tidak tahu dan tidak bisa dan tidak ingin bisa. Sudah saya sampaikan kepada teman-teman Bangker. Pokoknya nek arep takon opo-opo karo aku, jangan tanya masalah teknis. Selain teknis ada masalah, selain teknis silahkan tanya kepada saya. Tapi kalau sampai ada yang bertanya kepada saya masalah teknis, tak paku batukmu. Karena sudah jujur saya nggak bisa. Bukan diri jadi komandan SAR. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang penting, terutama ada Tekek, Mas Susilo itu, ada Mas Cigo, ada Jack, ada Debil. Saya sudah sampaikan. Sebenarnya nek SAR DIY ini nek ora ono aku ora masalah. Tapi kalau tidak ada kalian berempat itu baru masalah. Karena yang bisa memimpin operasi penanganan bencana dan sebagainya, bencana alam dan sebagainya adalah teman-teman itu tadi. Jadi di hadapan teman-teman saya sudah jujur ya. Jangan sekali-kali di jalan sama saya ketemu terus kemudian dan gimana ini caranya water rescue gimana nih, paling tak jawab water rescue matamu dasmu masuk ya, karena saya nggak bisa. Nah kalau ada masalah-masalah yang lain menyangkut
beberapa hal mungkin bisa bertanya kepada saya. Kalau teman-teman punya masalah dan posisi teman-teman itu pada masalah itu benar, saya pasti bela, karena itu namanya kewajiban. Tapi misalnya teman-teman Dodi ya punya masalah, misalnya Dodi yang punya masalah, dan kebetulan masalah Dodi ini pada posisi dia salah, katakanlah makan mie, pijeti bojone tanggone maksudnya. Dia minta tolong saya, pasti saya belain. Itu namanya kesetiaan. Ya, paham ya? Kalau dia salah, tak belain, itu namanya kesetiaan. Meskipun saya hanya bisa ngomong kepada suami perempuan yang dimakan mie tadi itu misalnya, ya selesaikan saja secara hukum. Itu otoritas penegak hukum, Pak Polisi. Tapi kalau sampean ngantemi yang namanya Dodi, urusan saya bukan sampean sama Dodi, tapi sampean sama saya. Loh, ketok cilik kayak gini nih, kegagalan hidup saya, gagal takut. Pokoknya aku raudi, pasti tak belain. Percaya saja. Dodi, kamu kalau nggak percaya omongan saya, silahkan kamu nanti sampai ke rumah nyenengin tonggomu. Jadi begitu ya teman-teman. Saya berharap rasa kewajiban, rasa kesetiaan terhadap teman-teman sekalian sama anggota SARDIY itu semakin bisa dipahami dan semakin bisa dilaksanakan. Terakhir saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman ini nanti kantornya kan ada di Kompi Mahakarta, ya. Tetapi sesekali silahkan teman-teman main ke kantor SARDIY agar terjalin hubungan dengan baik. Bagi teman-teman dari Menwa yang perempuan, teman-teman di bunker itu banyak juga yang belum punya istri karena memang tidak punya pekerjaan dari ora payu. Jadi silahkan datang ke sana, mungkin bisa belajar di sana. Dan teman-teman Kompi Makarta saya sudah sampaikan kepada Danki, yang saya hormati, Mas Gatot. Kalau misalnya teman-teman perlu latihan apapun dan jika di bunker itu ada perlengkapan atau peralatan, silahkan pinjam. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman bunker bahwa peralatan ini lebih baik rusak dipakai latihan, karena dipakai latihan daripada rusak disimpan di dalam simpanan. Paham? Nah, bangunlah hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan teman-teman senior semuanya. Ini juga yang senior saya ya banyak. Jadi silahkan tanya, nek misalnya seniormu kok takon ora iso, ya wis takon neng bakar. Karena teman-teman ini juga mungkin sudah tidak ada waktu dan sebagainya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang, selamat berbakti untuk kemanusiaan, selamat menjadi keluarga besar SARDIY. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur, jembatan, tanda peserta. Siap. Silakan. Siap.
Jangan. Gas. Ya, dengan ini saya serahkan pohon buut putih kepada Pak Lurah Tomon. Semoga bisa menjadi salah satu perkuatan ekosistem. Sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing, dan izinkan saya akan memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Esa, dalam setiap kesempatan kami bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hanya padamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Bubarkan. Bubarkan. Mana? Sektor putra. Hormat! Dan tegak! Dan upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat menyesuaikan dengan rencana.